Oke, alhamdulillah nih kita kedatangan sebuah smartphone terbaru dari Advan ya, karena kemarin tuh sempat ke-skip juga ya, gue belum membahas Advan G10 atau GX gitu. Nah sekarang ada yang terbaru nih, ini adalah Advan G9. Ini sebenarnya Advan G9 Perfecto ya. Gue udah ada juga nih sebenarnya Advan G9 yang tahun lalu, kemudian ada juga Advan G9 Pro. Pokoknya kalau misalnya teman-teman mau lihat videonya Advan G9 yang tahun lalu dan Advan G9 Pro, langsung aja ceknya di channelnya Rizwan, oke? Nah, di video ini ya kita akan bahas Advan G9 ini nih. Ya, ini adalah entry level ya, dan karena entry level yang paling menarik adalah harganya. Ini harganya Rp1.199.000. Kemudian ada unique selling point lainnya, ada RAM 4GB dan kamera 16 megapiksel. Makanya nanti di video ini kita bakal bahas kameranya mulai dari menu ke menu kameranya, kemudian kita bakal bahas juga foto dan video dari kameranya Advan G9 ini. Terus yang menarik dari HP ini juga ada ini nih. Jadi ini tuh sudah bundling dengan Telkomsel ya. 10GB hanya Rp50.000. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih detailnya ya teman-teman beli ini dulu, langsung aja cek gimana syarat dan ketentuannya. Nah, di video ini gue akan bahas beberapa aspek ya. Yang pertama kita bakal cek SIM card-nya, kemudian kita bakal tes Face ID-nya atau Face Unlock-nya, kemudian kita bakal tes Antutu-nya juga, kemudian kita bakal tes speaker-nya juga, kita bakal tes kualitas Netflix-nya, kemudian sensor box-nya juga, kemudian kita bakal tes kameranya yang pasti ya. Kita cek menu-menu kameranya, kemudian kita bakal kasih lihat hasil kameranya, dan terakhir kita bakal tes gamingnya. Walaupun sebenarnya ini tuh smartphone bukan smartphone gaming ya, tapi kita bakal coba tes untuk bermain game Mobile Legends. Oke, seperti biasa ya, sebelum lanjut ya, bumper simple dulu. Oke, halo semuanya, Mas Bang gue Rizwan. Sorry ya intronya kepanjangan, tapi kalau misalnya kalian suka informasi dengan gadget yang seperti ini ya, ataupun teknologi seperti ini, langsung aja subscribe channelnya Rizwan dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, langsung aja mari kita bahas Advan G9. Let's go. Oke, baik, mari sekarang kita unboxing smartphone terbaru dari Advan. Ini adalah Advan G9 ya. Bisa dilihat ya, ini desainnya tuh cakep banget nih, beda banget ya. Sekarang Advan emang udah mulai naik kelas nih kalau misalnya gue bilang ya. Nah, ini untuk bundlingnya nih, ini adalah tampilan boxnya, dan ini untuk bagian kanannya. Di sini ada RAM 4GB, kamera 16 megapiksel. Kemudian ya ini ada detail spesifikasinya ya. Layarnya 6,6 inci, HD+, ada Face ID, kamera depannya 8 megapiksel, RAM-nya 4GB, ROM-nya 32GB, baterainya mantep nih, 5200 mAh ya. Dan kemudian ada kamera belakang 16 megapiksel. Advan tuh selalu ngasih lengkap memang ya. Kemudian di bagian bawahnya sini juga ini terdapat informasi yang lengkap banget ya. Nih, untuk ini octa-core, ini menggunakan chipsetnya tuh menggunakan Unisoc ya. Kalau nggak salah Unisoc-nya ini tuh Unisoc SC9863A octa-core. Oke, kemudian di sini ada sensor acceleration, sensor, terus ada P-sensor dan GPS dan OTG. OTG itu adalah USB on the go. Jadi ya kalau misalnya kalian punya card reader tapi ada adapternya ya buat ke USB Type-C, nah ini bisa di sini bisa kita pakai. Bisa kebaca gitu. Oke, ini warna yang gue punya ini adalah warna green blue. Ada green blue dan gold blue. Sepertinya yang mana ya? Ini sebenarnya yang green blue kali ya. Nanti kita lihat deh. Oke, sekarang mari kita unboxing ada apa aja di paket pembeliannya. Oke, yang pertama pastinya ini langsung smartphone-nya ya. Kita langsung dapat smartphone-nya, nanti kita cek. Kemudian ini buku panduan dan kartu garansi. Terus di sini juga kita langsung dapat kartu simpatinya ya. Simpati, sorry maksudnya Telkomsel, simpati kayaknya kapan tahu ya. Telkomselnya ya. Terus ya ini kita dapat adapter charger nih. Ini adapter charger. Adapter charger nih dengan output 5 volt 2 ampere. Oke, terus ada ya ini SIM ejector, kemudian ada ini juga ada panduan cepatnya di sini. Ada panduan cepat juga. Terus kita juga dikasih ini nih. Kita dikasih hard case. Wah, cakep nih hard case. Hard case. Dan yang tadi ini belum sebut nih. Ini adalah USB. Ini seperti ini USB Type-C nih harusnya nih. Coba kita lihat ya. Kita lihat ini
Yes. Ini adalah kabel USB Type-C. Mantap, Advan ya sekarang ya. Udah ada USB Type-C nih di harga segini, cakep. Oke, sekarang kita barisin dulu dan mari kita buka. Oke, ini adalah smartphone-nya nih, Advan G9, G9. Pertama kali lihat langsung nih ya, gue kasih komentar nih. Ini desainnya cakep loh. Tuh ada X-nya gini ya. Tuh, dan ini tuh cukup matte ya, bukan glossy, tapi ini licin tapi bukan glossy ya, cukup matte. Jadi sidik jari ini tuh enggak cepat menempel dan enggak cepat kotor. Ditambah kita langsung dapat hard case. Jadi mantap. Sini ada desain Advan-nya, kemudian di sini ada bump kameranya nih, teman-teman bisa lihat. Ini kameranya 16 megapiksel untuk lensa utama, untuk lensa yang lainnya nih yang 3 ini nih, ada yang bokeh kamera, ada yang AI kamera, ada yang apa lagi ya? Beauty kamera, iya. Beauty kamera, AI kamera, bokeh kamera, entah itu di mana lensanya nggak tahu ya. Kemudian di sini ada LED flash, dan di sini ada tulisan 16 megapiksel kamera. Oke, ini cakep nih. Baterainya 5200 mAh, tapi ya cukup enak di genggaman tangan ya. Dan ini juga udah unibody ya. Jadi memang ada SIM ejector. Sekarang kita coba lihat deh. Oke, untuk slot SIM-nya ternyata sudah dedicated ya. Jadi ini bisa menggunakan 2 nano SIM secara bersamaan dengan micro SD sampai 128 GB. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kurang untuk ROM-nya yang 32 GB, teman-teman langsung aja beli micro SD ya, bisa sampai 128 GB. Oke, untuk bagian depannya ini sudah ada, kita buka dulu deh. Ini adalah pelindungnya ya. Mantap. Dan ini sudah dilengkapi dengan anti gores ya, dan cukup rapi, ini sudah oke. Jadi teman-teman gak perlu lagi beli anti gores. Ini kameranya, ini nih kamera depan nih 8 megapiksel. Bagian kanannya ini tuh ada tombol volume dan power yang clicky ya, ini enak banget nih. Kemudian bagian atasnya ya, seperti biasa Advan masih di atas ya. Ini USB Type-C, udah port USB Type-C. Kemudian di sini ada jack audio. Di bagian bawahnya itu ada lubang speaker dan di sini ada lubang mikrofon. Sekarang mari kita coba nyalakan dulu. Dan gua setting dulu sebentar, oke? Oke, ini adalah Advan G9. Gua ulangin lagi ya. Jadi ini tuh menggunakan chipset dari Unisoc SC9863A octa-core dengan RAM 4GB, ROM-nya ini tuh 32GB. Tapi kalau misalnya masih kurang, langsung aja bisa ditambahkan dengan micro SD 128GB ya. Cuman sayangnya ini masih menggunakan Android 10 atau Android 10 ya. Semoga aja nanti ada update dan bisa mencicipi Android 11. Dan yang paling menarik ini baterainya juga nih 5200 mAh. Jadi ya dengan baterai yang gede kayak gini ya kita bisa mendengarkan musik, nonton video, multitasking, kerja ataupun belajar online jadi jauh lebih lama. Oke, sekarang gua bakal coba untuk tes face unlock-nya ya. Tadi udah gua setting ya. Sekarang kita coba. Cepet ya, mungkin karena memang kondisi cahayanya bagus ini, jadi sangat cepet banget nih. Tuh ada logo logo gembok gitu ya, tuh langsung kebuka cepet. Kemudian kita bakal tes sensor boxnya, ada apa aja sensornya di sini ya. Oke, ternyata sensornya cukup banyak yang dipangkas ya, melihat ini tuh memang entry level ya, cukup banyak yang dipangkas, nggak ada gyro juga. Sensor cahaya tapi oke, aman ya, bekerja dengan sangat baik. Oke. Kemudian untuk teman-teman yang hobi nonton ya Netflix dan streaming lainnya, kita lihat ya. Pastinya ini tuh punya sertifikat L3 ya, karena memang layarnya ini tuh masih HD+ ya. Ini berukuran 6,6 inci, resolusinya HD+ ya. Dan ya nontonnya, jadi nonton Netflix ini masih belum bisa di kualitas high definition ya, masih di bawah 720 pixel untuk streamingnya. Oke, untuk AnTuTu-nya punya skor segini ya, 105.251 poin. Melihat dari skornya ya memang ini bukanlah smartphone untuk bermain game berat ya. Ya paling untuk main game ringan ini masih sangat oke, dan ini paling digunakan untuk secara kasual aja ya. Entah itu sosmedan, ya WhatsAppan, ya nonton-nonton YouTube, TikTokan, ya kayak gitulah. Yang standar-standar aja, oke.
Nah, sekarang mari kita coba untuk mendengarkan gimana kualitas dari speakernya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana menu-menu kamera yang ada di Advan G9 ini. Oke, untuk tampilan kameranya memang cukup simpel ya. Ini ada menu foto, kemudian di sini untuk pindah mode video kita tinggal klik aja ini mode videonya. Kemudian kita tinggal pindah lagi. Oke, kemudian di sini di atas ini untuk switch kamera depan, kamera belakang ya. Nah, oke, dan di atasnya ini ada flash, kemudian di sini ada HDR biasanya gue selalu onin ya. Dan di sini ada filter nih harusnya. Cukup banyak juga filternya. Oke. Sekarang ya untuk melihat bagaimana untuk melihat bagaimana menu-menunya ya atau fitur-fitur apa aja yang ada di kameranya G9 ini, kita tinggal swipe aja ya. Nah, di sini ada mode otomatis, kemudian ada mode manual. Kita cek mode manualnya atau mode pro ya. Di sini ada flash, di sini ada apa ini? Metering gitu ya. Oke, kemudian di sini ada untuk nge-switch kamera depan, kamera belakang. Dan di sini kita bisa mengatur untuk exposure value nih. Kemudian di sini ada ISO, bisa kita ngatur ISO sampai 1600. Kemudian kita juga bisa mengatur white balance ya. Mau siang hari, berawan, tuh banyak lah. Kemudian ada ini normal apaan nih? Oh, ini sepertinya kita bisa ngatur saturasi ataupun brightness-nya. Jadi kita nggak bisa mengatur yang namanya shutter speed dan autofocusnya tuh nggak ada. Oke, kemudian kalau misalnya kita swipe ya ke kanan lagi nih, di sini kita bisa menghilangkan suara kamera. Kemudian kita juga bisa mengatur ukuran kameranya nih. Ini kualitasnya di 16 megapiksel, kualitasnya sangat baik. Oke, kita juga ada watermark nih, kita bisa mengalihkan watermarknya ya, cakep. Dan yang lainnya nih ada, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Nah, sekarang untuk kualitas video nih. Untuk videonya ini tuh di kualitas ini ya, di videonya itu di sini nih. Untuk kamera belakang di kualitas 1080 pixel HD ya, dan karena nggak ada informasi tambahan, berarti ini harusnya di 30 frame per second untuk kamera belakangnya. Sementara untuk kamera depan harusnya ini di 720 ya, benar, di 720 pixel di 30 frame per second. Oke, paling apa lagi ya? Oh ini. Oh, ada juga mode malamnya nih. Videonya ada mode malamnya ya. Kemudian kalau mode foto, tadi kelewat kayaknya ya. Kelewat kayaknya mode foto nih. Nah, mode foto kelewat nih, di sini ada burst nih. Kemudian ada panorama juga, ada foto audio, ada QR code juga, sini udah ada QR code. Kemudian ada mode malam dan ada potret. Oke, paling itu saja kali ya untuk menu-menu kameranya, dan teman-teman bisa nilai sendiri gimana hasil kameranya dari Advan G9 ini.
Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kamera depannya Advan G9 Perfecto ya. Ini di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Sebenarnya ini nggak ada settingan videonya, jadi ini kemungkinan besar memang 1080 pixel di 30 frame per second baik kamera depan ataupun kamera belakang. Seperti ini ya. Kalau untuk viewing angle-nya ini enak ya, karena ini gue pakai tangan segini aja, ini nggak begitu dekat gitu, nggak begitu ngezoom. Nah, ini enak banget sih. Mikai, kesini Mikai. Sekarang kita lihat backlight-nya ya. Sorry. Tuh. Oke, segitu aja. Ini adalah perekaman video menggunakan Advan G9 tapi yang 2021 ini sebutannya G9 Perfecto. Oke, ini HDR-nya cukup bekerja dengan baik ya. Sekarang kita bakal coba untuk fokusnya nih. Cepet gak nih fokusnya? Oke, agak lambat dan agak kedut-kedut gitu ya, kedut-kedut gitu tuh. Oke, tapi wajar sih ya namanya juga ini adalah smartphone entry level. Tapi overall sih ya cukup menunjukkan warna aslinya. Mikai, coba lihat, Mikai. Halo, Mikai. Kok gelap ya? Oke. Oke, lanjut. Sekarang mari kita coba untuk bermain game Mobile Legends. Ya, walaupun ini bukanlah smartphone ya untuk bermain game, tapi sekarang kita coba aja ya. Kita coba untuk bermain game Mobile Legends yang santai-santai aja. Nanti teman-teman bisa melihat gimana settingannya ya, kualitasnya, dan ya nanti teman-teman bisa ngeliat juga kenyamanan ketika gue bermain Mobile Legends di Advan G9 ini. Oke, baik. Untuk settingan gamenya nih seperti ini ya. Oke, settingan gamenya seperti ini. Dan ya, impresi pertama ketika bermain gamenya ini tuh langsung kelihatan banget ya kalau grafisnya ini tuh tidak bisa menampilkan dengan baik nih. Jadi karakter hero-heronya tuh terlihat kurang bagus. Tapi overall sih ya kalau dimainin ya bisa-bisa aja ya. Cuman gue saranin sepertinya kalau misalnya kalian mau nyaman bermain game di HP ini, baiknya menggunakan kualitas yang low saja. Oke, sekarang mari kita coba untuk responsifnya. Oke, untuk responsifnya ini enak ya. Mungkin karena anti ghost-nya juga enak nih, jadi enak banget ini gininya nih, nggak keset, nggak kagok gitu, enak. Dan layarnya juga cukup responsif. Jadi overall suka nih, tuh. Salah nih kita kesini nih. Jujur ya, gue tuh nggak bisa main game, jadi ya sorry banget kalau misalnya kalau main gamenya cupu. Nih, gue cuma mau setting aja nih. Oke, coba kita lihat ya. Oke, ini cukup oke nih, tuh cukup cepet dan ya responsif, berjalan dengan baik ya. Ini harusnya kalau misalnya kita setting di low, harusnya bakal lebih lancar banget sih. Tapi ini overall enak sih. Oke, baik. Kesimpulannya nih, menurut gue pribadi, smartphone ini, Advan G9 yang dibanderol dengan harga Rp1.199.000, menurut gue ya ini tuh cocok buat kalian yang butuh smartphone dengan kapasitas baterai yang gede, 5200 mAh. Tapi selain itu, kenyamanannya juga ini enak nih. Jadi walaupun 5200 mAh tapi nggak terlalu tebal, bahkan nggak bulky ya, ini enak banget nih. Digenggamnya enak, kita mengoperasikannya juga enak gitu. Kemudian desainnya juga bagus, ini lebih fresh ya. Bahkan kalau misalnya kita nggak melihat ini tuh merek Advan, kita nggak bakal tahu kalau ini tuh adalah brand lokal loh. Ini tuh adalah brand Indonesia. Karena memang sekarang Advan sudah beda ya, sudah mulai naik kelas. Nah, selain desain dan kenyamanan atau ergonomis nih, kameranya juga sudah ada 4 ya. Ya, walaupun sebenarnya yang paling penting adalah satu lensa ini 16 megapiksel, sorry. Kemudian kamera depannya juga sudah 8 megapiksel. Terus ya udah USB Type-C juga nih. Dan yang paling penting ya secara kinerja smartphone ini atau entry level ini sudah bisa bekerja dengan baik.
Nah, kalau misalnya kalian butuh smartphone kedua untuk admin online shop, atau enggak untuk anak-anak kalian buat belajar online, atau enggak untuk orang tua kalian yang baru migrasi dari feature phone ke smartphone, smartphone ini bisa menjadi salah satu pilihan buat kalian beli. Oke, paling itu saja kali ya video kali ini, semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa subscribe channel ini, follow gua juga di Instagram. Gua pamit dan bye.